Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gue Harisnata. Kali ini gue akan membahas soal SBMPTN ekonomi yang kedua. Lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah SMA Pancasila bersubsidi pada tanggal 03 Mei tahun 2003 telah mendirikan koperasi sekolah yang bergerak di bidang penyediaan alat-alat pelajaran bagi siswanya. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 0125 atau 0447A atau 71 atau 1984 tertanggal 24 Oktober 1984, maka yang boleh menjadi anggota koperasi adalah A. Kenapa saya memilih A? Karena koperasi anggota menurut SKB 0125 atau 0447A atau 71 atau 1984 merupakan koperasi yang anggotanya siswa-siswa pendidikan dasar, pendidikan menengah dan sekolah-sekolah atau pendidikan yang setingkat dengan itu, baik negeri ataupun swasta. Berdasarkan soal, jika SMA Pancasila mendirikan koperasi, yang menjadi anggota koperasi adalah siswa kelas X, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sekolah tersebut. Jadi jawabannya adalah A, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sekolah tersebut. Lanjut soal yang kedua. Di bawah ini adalah peranan kepala sekolah dan tugas pengurus koperasi sekolah. Yang pertama adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan koperasi sekolah. Yang kedua adalah menyelenggarakan pembukaan keuangan dan investasi secara tertib. Yang ketiga adalah mengajukan rancangan-rancangan kerja serta anggaran pendapat dan belanja koperasi. Yang keempat adalah penanggung jawab koperasi sekolah baik ke dalam maupun keluar. Yang kelima adalah mengelola jalannya koperasi dan usahanya sesuai dengan tujuan dan anggaran dasarnya. Gambaran di atas yang merupakan tugas pengurus koperasi sekolah adalah 3, 4, dan 5. Kenapa saya memilih 3, 4, dan 5? Karena tugas pengurus koperasi adalah mengelola koperasi sekolah, mengajukan rancangan kerja dan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota koperasi sekolah, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban melaksanakan tugas yang biasanya dibimbing dan diawasi guru pemelihara daftar buku anggota dan pengurus. Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah diketahui fungsi permintaan barang X adalah P sama dengan 1500 min Q, dan fungsi biaya produksi adalah TC sama dengan Q2 plus 300 Q tambah 20.000. Tentukan besar laba maksimum. Jadi yang tepat adalah E. Laba maksimum 360 min 200 sama dengan hasilnya adalah 160. Lanjut soal yang lainnya. Pada saat harga barang Rp 10.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 800 unit. Apabila harga naik sebesar 20%, jumlah barang yang diminta turun menjadi 560 unit. Berdasarkan data tersebut, maka sifat permintaan barang tersebut adalah, jadi yang tepat adalah D. Diketahui P1 sama dengan 10.000, 2 sama dengan 10.000 plus 20% kali 10 sama dengan 12.000. Q1 sama dengan 800, Q2 sama dengan 560, AP P2 min P1 sama dengan 12.000 min 10.000 sama dengan 2.000. Q sama dengan Q2 min Q1 sama dengan 560 min 800. Rumus drastis adalah ED
ED sama dengan 2.400.000 atau 1.600.000. ED sama dengan 1,5. Karena elastisnya 1,5, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi elastis permintaan ED adalah elastis. Jawabannya yang adalah D. Semoga bermanfaat. Lanjut soal yang lainnya. Saat diketahui barang X sedang naik, hal ini menyebabkan produsen menambah jumlah penawaran barang X. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga menambah jumlah penawaran barangnya. Pernyataan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah, jadi yang tepat adalah D. Kenapa saya kok memilih D? Karena diketahui dasar dalam pasar barang X terjadi kenaikan harga barang Y diikuti dengan kenaikan jumlah barang X yang ditawarkan. Dapat disimpulkan kenaikan harga Y di pasar barang X terjadi akibat adanya peningkatan permintaan konsumen terhadap barang X. Nah, kondisi di pasar Y juga sama seperti di pasar X. Artinya peningkatan permintaan barang X diikuti dengan peningkatan permintaan barang Y. Sehingga disimpulkan bahwa barang X dan barang Y bersifat saling melengkapi atau komplementer. Jadi yang tepat adalah D. Lanjut soal yang lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah dimiliki, demikian mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Forum Pegadaian memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang. Adapun ciri-ciri pegadaian adalah 1, 2, dan 3. Terdapat barang yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga adalah barang yang digadai dapat ditebus kembali. Kenapa saya memilih jawaban ini? Karena ini yang termasuk ciri-ciri pegadaian. Lanjut soal yang selanjutnya. Permasalahan yang dihadapi Natalie dalam mengembangkan usaha yang dirintisnya. Jadi yang tepat adalah E, 3, 4, dan 5. Yang 3 adalah distribusi cek yang masih mengalami kesulitan. Yang keempat, menentukan cara atau teknik untuk memproduksi chip cek yang lebih efisien. Yang kelima, memiliki sasaran konsumen yang akan mengonsumsi chip cek yang diproduksi. Lanjut soal yang selanjutnya. Perekonomian modern dewasa ini memerlukan sistem penyangga ekonomi yang kokoh, yaitu lembaga penjamin simpanan atau dalam kurung LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi LPS, yakni menjamin simpanan nasabah belanja dari krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Ditandai dengan dilikuidasikan 16 bank, mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembankan nasional, diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem pembankan atau RUS untuk menendam dampak bola salju tersebut. Saat itu LPS mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat yang lebih dikenal dengan Blanket Guarantee. Jawabannya adalah Blanket Guarantee, atau di Indonesia disebut program penjaminan, diberlakukan secara reaktif oleh permintaan guna
menghentikan pelarian simpanan yang sistemik dari perbankan dan memulihkan kepercayaan kepada perbankan, sehingga kemudian menjadi basis untuk upaya membangun kembali sektor perbankan. Lanjut soal yang selanjutnya. Oke, matur terima kasih. Mohon apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sejauh-jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.